Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, salam semua. Apa kabar semua? Sehat-sehat selalu ya. Ada beberapa yang gak sehat. Ya, jadi ada beberapa yang gak sehat, kita doakan biar mereka sehat sehingga minggu depan. Tapi minggu depan, ya sebagai pengumuman awal dulu, minggu depan kita ibadahnya nggak di sini, tapi kita ibadahnya kita naik puncak. Ya. Buat Bapak Ibu yang nggak ikut, boleh ngikutin di online karena saya siarkan juga di online, sehingga boleh ikuti, tetap ikut ibadah karena kita naik puncak. Kemarin saya sama Leni, Hendra sama Kristi, oh Mama Hendra juga ikut. Kami udah survei dan lihat tempatnya, kesiapan di sana kayaknya sudah oke ya. Tinggal bawa selimut dingin. Kita sore-sore sudah menggigil apalagi malam-malam ya. Nah, habis itu kita bakar-bakar jagung di sana. Maka tadi saya bilang sih, Chris mesti ikut. Jadi kita heboh dulu di sana, Chris. Bisa nggak deh? Coba lihat ya, tanggal 7, 8, 9 ya. Ya, saat lagi teman-teman, ada teman-teman saya yang juga mereka retret tanggal 7, 8, 9, mereka satu rombongan, mereka ada sekitar 70 orang di dekat situ juga. Tadi dia bilang gini, kita bikin satu sesi gabung yuk. Saya bilang boleh juga sih, biar kita seru. Maka saya tadi bilang, Opa Riki mesti ikut, karena ini satu rekan saya juga. Jadi kalau ikut kan kita bisa heboh, ya. Jadi kita bisa puncak sana. Lalu tanggal 16-nya kita masih ibadah di sini. Lalu tanggal 24. Nah, 24 Bobby mana nih Bobby? Bobby udah luar. Bobby. 24 kita rencana kita Padang. Tahu Padang ya? Kalau kemarin minggu besok kita puncak, minggu berikutnya kita ibadah di sini, kita kembali ke sini. Habis itu kita ke Padang. Padangnya di mana? Rencananya di Ancol. Nah, tapi ini saya kasih tahu, maka saya minta Bobby. Ancol kita kalau masuk ke Ancol berarti minta tolong Bobby dan teman-teman jam 6 pagi masuk duluan dulu. Booking tempat. Bila perlu patok dulu. Tulis GBI double C keliling gitu. Bobby sama tim masuk dulu. Yang datang dekat jangan dulu, ini punya GBI double C. Nah, kita coba ibadah Padang. Jadi tanggal 24 kan ya, daripada nggak libur kemana-mana ya, mudik juga tiket kereta sudah habis. Tiket pesawat juga sudah naik 2 kali lipat kan. Nah, kita masuk Ancol. Atau Ancol 2 kali lipat nggak ya? Nah, ya. Jadi kita masuk Ancol, bawa makan masing-masing, bawa snack masing-masing, berbagi kita. Ya, sama bawa kado, kita tukar kado. Oh, nggak usah ya. Oke, itu sekedar intro dalam ibadah sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang yang namanya Allah yang membenarkan mereka. Ya. Ini adalah tema atau tiang yang kedua, atau tiang penopang dalam tema utama kita tahun 2023. Berikutnya coba, ya saya ulas sedikit. 2023 tahun adalah tahun Allah di pihak kita. Dasar ayatnya di Roma 8 ayat 23, ayat 31 berkata demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Udah hafal belum ayat ini kira-kira? Soalnya sudah 3 bulan loh. Hafal belum kira-kira? 1 tahun aja satu ayat kita hafal. Kita hidup 50 tahun, 50 ayat. Iya dong? Iya kan? Kita hidup 50 tahun, kita hidup 70 tahun. Kita hidup 80 tahun, udah 80 ayat. Masuk ke sini. Yang benar-benar masuk ya. Nah, jika Allah di pihak kita, ini ada tahun adalah Allah di pihak kita. Allah di pihak jemaat double C Latu Menten. Oh, udah Latu Menten udah hapus. Allah di pihak jemaat double C. Amin. Amin. Saya nanti di Yoel minta tolong nanti di retreat sesi itu saya minta yang punya double C tolong jelasin.
Jangan sampai jemaat sini sebelum datang ya. Kamu gereja di mana? Di GBI. GBI apa? Double C. Apa itu double C? Tunggu dulu, saya cari di Google. Nggak ada Pak di Google double C. Coba cari aja Bapak. Nggak ada itu. Nggak ada. Nah saya suruh dia, lu jelasin. Jadi nanti kalau jemaat, kami dari double C itu apa? Saya bilang lu jelasin. Jadi saya minta dia naik juga, tolong lu sampai ke puncak. Jelasin ini double C. Saya jelasin takutnya salah. Tapi saya itu tukang rangkum saudara. Saya sebenarnya itu kata rangkum, kalau dirangkum jadi satu itu saya bilang mujizat, pengalaman mujizat berjalan bersama dengan Tuhan. Itu saya rangkumin sama dia. Pengalaman mujizat berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang ada di GBWC Lato Mantan, kita semua sama-sama berjalan dalam mujizat Tuhan. Amin. Pak, gak ada perubahan apa-apa, gak ada mujizat apa-apa. Udah bulan ketiga udah gak ada mujizat. Nafas hidupmu mujizat. Amin. Kalau kau di ICU, baru kau rasain itu mujizat. Ada satu orang cerita, dia masuk ke ICU. Om-om satu, opa-opa, sudah opa-opa. Masuk ke ruang ICU. Lalu selesai dia cek 3 hari seminggu kemudian dia keluar. Lalu dari dokter keluarkan billingnya. Dia nangis. Dia nangis luar biasa. Lalu dokter pikir, Bapak jangan pikirin ini billing Pak. Bapak jangan pikir ini billing. Kenapa Bapak jangan pikir ini billing? Karena billing ini sudah ada yang menyelesaikannya. Dia bilang sama dokter, dokter saya menangis bukan karena itu tagihan. Kalau kita menangis karena tagihan kan? Iya kan? Ya enggak? Kalau kita sering menangis gara-gara itu tagihan kan? Tagihan kartu kredit, tagihan rumah lah, tagihan cici. Iya kan? Opa ini bilang saya menangis bukan karena tagihan itu saudara. Tapi saya menangis selama 90 tahun saya hirup udara gratis. Amin. Saya menangis bukan karena tagihan itu, saya mampu membayar tagihan itu. Tapi selama 90 tahun saya tidak pernah bersyukur buat udara yang masuk dalam tubuh saya. Mujizat. Amin. Saya bangun pagi saudara, kalau kau bisa nafas, itu mujizat. Jadi jangan kira kita hidup ini gak ada mujizat. Amin. Kita ada di sini, Bapak Ibu pikir gak kucuk-kucuk nih, kucuk-kucuk ada di sini, enggak saudara. Langkah kakimu menuju tempat ini mujizat. Amin. Kenapa? Ada satu filsafat bilang begini. Ada 3 kekuatan yang membuat kita ada di gereja. Yang pertama karena memang terjadwal. Sistem itu membuat kita ada di gereja. Yang kedua yang membuat kita ada di gereja karena memang kita sudah terbiasa dengan keadaan itu sehingga kita datang di gereja. Tapi yang ketiga dibilang, kalau bukan kekuatan itu yang gerakan, kita nggak mungkin ada di gereja. Dia sebut dengan kekuatan Roh Kudus. Seorang filsuf sadar kekuatan Roh Kudus membimbing orang datang ke gereja. Amin. Ya, itu intro saja. Yang berikutnya saudara, ada 4 pilar. Pilar yang pertama adalah saudara Roma 8 ayat 31 sampai ayat 39. Next. Adalah evaluasi. Kita sudah belajar tentang bulan Januari, Februari, dan Maret. Kita sudah belajar tentang apa itu evaluasi. Dan kita sudah belajar ini. Ayat ini menjelaskan itu kepada siapakah akan menentang semuanya itu. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita. Kita sudah uraikan itu dan kita sudah melalui di 3 bulan yang lalu. Dan kita masuk di bulan yang kedua, tiang yang kedua, yaitu apa saudara? Allah membenarkan kita. Siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi bangkit, juga duduk di sebelah kanan Allah yang maha menjadi pembela bagi kita. Next. Ini tiang yang kedua. Tiang yang ketiga. Tiang yang ketiga adalah tidak ada yang memisahkan kita. Dan tiang yang keempat adalah apa? Kita lebih dari pemenang. 4 pilar ini. Dan pilar yang pertama sudah kita bahas. Pilar yang kedua. Hari ini pilar yang kedua adalah next. Adalah Allah membenarkan mereka.
Sebenarnya saudara, ayat ini Allah membenarkan itu di bulan Mei baru saya uraikan, tapi saya coba berdasarkan ayat ini. Roma 8 ayat 33, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ini sebenarnya hari ini temanya. Tapi karena hari ini tiang dua, jadi saya bahas di dua, yaitu Allah yang membenarkan mereka. Itu di April, siapa yang akan menghukum mereka? Nanti kita bahas itu di Juni. Ya, jadi tiap bulan itu tema utamanya ada, tema subtema lagi saya bagikan. Lalu kita nanti jadi satu buku. Bukunya tebal juga, ya kan? Kenapa saya kotak-katik begitu? Karena saya suka dengan menyelidiki Alkitab dan coba untuk membiarkan Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. Sehingga saya tidak menjadi punya sesuatu yang misalnya saya punya kepentingan terhadap ayat itu untuk disampaikan, enggak. Tapi ayat itu yang menyampaikan dirinya kepada kita. Amin ya. Nah, hari ini kita belajar adalah yang Allah yang membenarkan mereka. Berikut. Ya, Roma 8 ayat 33, siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Berikutnya adalah, ada 3 cara Allah dalam membenarkan kita. Seringkali kita berpikir bahwa, oh, saya sudah percaya kepada Tuhan, saya sudah selamat, Allah sudah membenarkan saya. Sama seperti membenarkan Allah membenarkan kita itu sama seperti gini saudara. Ada anak sekolah ujian ya. Terus kalau misalnya gini ya, kalau kita ujian, kita jawab semua soal yang ada, tapi salah semua. Tapi gurunya datang untuk membenarkannya. Tahu ya? Nah, lama-lama kita jadi anak itu jadi bodoh kan? Tapi Tuhan itu enggak seperti itu saudara. Dia bukan berarti oh kita tidak bisa, lalu kita Tuhan datang membantu kita, lalu kita bisa menyelesaikannya. Bukan itu maksud saya saudara. Tapi maksudnya begini, Allah yang membenarkan kita adalah kita yang tadinya itu orang yang berdosa, orang yang bersalah, orang yang harusnya berjalan menuju kepada kematian, orang yang tadinya tidak berharga. Orang yang tadinya itu adalah orang yang tidak punya pengharapan. Ya, orang yang hopeless, orang yang putus asa, orang yang apalagi depresi dan stres sebagainya. Tapi Allah membenarkan itu, berbicara tentang ketika engkau hadapi kesulitan apapun, Dia ada di situ, Dia di sebelahmu dan Dia memberikan kekuatan. Amin. Kadang-kala kita seperti itu saudara ya. Kadang-kala rasa bersalah, rasa berdosa, rasa putus asa, rasa stres, frustasi, lalu kita mulai cari solusi dengan kekuatan kita, tanya ke orang, lari ke dukun. Ada yang udah pernah ke dukun belum? Gak ada ya. Gue juga bingung ya, ada yang ke dukun loh. Dukun minta kaya. Wah, ada yang pergi ke dukun minta kaya kan, ada kan? Banyak kan? Kalau jika kita jadi pikir ya, kalau dia bisa membuat kita kaya, kenapa dia gak kaya? Iya dong. Gue kadang juga pikir orang pergi ke dukun minta kaya, mbah. Kenapa? Udah susah. Lalu dia sendiri sama seperti orang di kuburan. Ya kan? Datang ke kuburan. Kong, doain cucu ya. Biar nilai cucu bagus. Iya dong. Kong dari kubur. Lu. Gue dulu sekolah nilainya jelek semua, merah semua, kadang lu datang minta bagus. Cari Tuhan, amin. Bukan cari Pak Dukun, apalagi. Yang kedua, yang berikutnya saudara. Ada 3 cara, yang pertama adalah berdasarkan Roma pasal 8 ayat 34, maka kita temukan ada 3 cara Allah membenarkan kita. Yang pertama ada Kristus Yesus yang telah mati. Sarana Tuhan membenarkan kita adalah Dia mati bagi kita. Amin. Wah, itu luar biasa. Kenapa Dia harus mati buat kita? Minggu lalu istri saya sudah ungkapkan berapa nilai kita, berapa harga kita. Tahu nggak harga Bapak Ibu berapa? Udah tahu ya kemarin ya.
Berapa ya? Gue mau jual nih. Laku nggak kira-kira? Atau gue sell? Ya kan? Harga diri kita saudara, seharga nyawa Tuhan Yesus. Dan harganya Tuhan bilang apa? Lunas dibayar. Kita hidup di bumi, kita nyicil rumah. Tapi hidupmu di dalam Tuhan telah selesai, lunas dibayar. Kematian Yesus di atas kayu salib. Minggu-minggu ini kita merayakan Paskah. Minggu-minggu ini kita hari-hari di mana kita mengenang peristiwa 2000 tahun yang lalu. Dia telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Mati gantikan kita. Alkitab mengatakan yang seharusnya yang disalibkan di situ, yang harusnya dipukul di situ, yang harusnya ditonjok di situ, yang seharusnya diludahin di situ. Harusnya kita, tapi dia mengambil itu, menanggung itu semua. Sekarang kita yang sudah terima Tuhan Yesus dikatakan kita hidup dibenarkan. Amin ya. Sama seperti orang hari-hari ini kan kita memperhatikan hukum-hukum seperti apa? Sambo ya. Sudah dijatuhin hukuman apa? Mati. Ada satu lagi kemarin dengar lagi jatuhin hukuman apa? Mati. Siapa lagi itu? Yang jatuhin hukuman mati tahu siapa? Temannya Johnny ini. Ya John ya. Saya kenapa tahu kan temannya Johnny ini ya, hukum mati. Jaksa menuntut mati. Dia yang harusnya mencegah narkoba, dia yang ditangkap. Dia yang bingung kita kadang negara ini kita. Waduh, dia yang harusnya menjadi ini malah dia tangkap, tukar ini ganti ini, kita gini-gini. Hukum mati. Harusnya saudara, kayak gitu hidup kita. Iblis itu mendakwa kita, nanti saya uraikan lebih jauh. Mendakwa kita dan kita harus mati kayak gitu. Dihukum mati. Over. Kenapa dihukum mati? Karena satu pelanggaran dibuat oleh Adam. Ini Om Adam satu ini. Dia punya gara-gara. Kita gara-gara gara-gara kita pakai baju hari ini. Coba dia tidak bagara-bagara, lihat kucing gak pakai baju. Mereka sama mereka nggak saling apa? Gak pakai baju, enggak kan? Kayaknya gue pikir kayak jangan kayak gitu kita jangan. Zaman dulu Adam dan Hawa kan nggak tahu kan? Dia nggak pakai baju tapi mereka tidak malu. Nah, gara-gara Om Adam. Nah, waktu Adam melanggar perintah Tuhan, sejak itulah manusia mengalami nama kematian. Dia sudah selesai dan kuasa yang diberikan ke Tuhan kepada dia. Bapak Ibu tahu ya, kenapa iblis itu, kenapa setan itu tukang ganggu kita, kenapa setan itu mau rebut kita. Ada dua kekuatan rebut kita, antara setan, kalau enggak setan ya Tuhan. Nah, iya kan? Kalau enggak setan, kalau enggak Tuhan. Maka kan logo apa tuh, yin yang apa? Yin yang ya. Nah, itu dua kekuatan itu kayak gitu ya, buat kita yang Chinese ya, pemahaman. Nah, setan itu sudah mengambil. Kenapa setan itu mengganggu kita? Karena saudara tahu ya, waktu Tuhan itu menciptakan manusia, alam semesta itu, setan itu berharap supaya alam ini diserahkan kepada dia. Tapi ternyata begitu selesai diciptakan, Tuhan ciptakan manusia dan kuasa itu diberikan kepada manusia. Maka kan dia goda terus, kurang ajar. Gue udah dilempar dari surga, sekarang saya pun ciptaan ini pun tidak dikasih ke saya, kasih kepada manusia. Maka engkau menjadi incaran untuk diincar, digoda. Dan ternyata Adam gagal. Waktu Adam gagal, harusnya punya kekuatan untuk melawan iblis, sudah tidak punya kekuatan. Tapi ingat, Tuhan Yesus datang kepada kuasa yang sama, yang tadi direbut oleh iblis, diambil Tuhan, kembalikan itu kepada kita kembali. Amin ya. Itulah yang disebut Allah membenarkan kita. Kita yang tadinya tidak punya berdaya apa-apa, tapi kita berdaya karena ada Tuhan. Yang kedua, mari kita bandingkan. Saya mau ajak kita banding Kristus Yesus yang telah mati, kita bandingkan yang 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Maka kita akan temukan kuasa kebangkitan itu ada manfaatnya buat kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin ya.
oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya, oleh kuasanya kita disembuhkan. Itu luar biasa. Amin. Berikut kita bandingkan di ayat 20 ini ya. Ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bandingkan saudara. Berikutnya saya mau kasih tahu bandingkan kepada kita adalah gini. Kematian Tuhan itu memberikan kita 5 keuntungan kepada kita. Kematian Tuhan di atas kayu salib memberikan kepada kita 5 keuntungan. Yang pertama, kita mati terhadap dosa. Dosa sudah tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Ketika kita berdosa, kita datang kepada Tuhan. Alkitab, dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Kenapa? Karena Yesus sudah menyediakan pengorbanannya mati sekali untuk selamanya. Kita dosa tidak berkuasa atas kehidupan kita. Yang kedua, hidup kita dibenarkan. Kita yang tadinya orang yang melakukan banyak salah di hadapan Tuhan. Setiap hari kita mungkin tidak taat kepada firman Tuhan dan kita, mana ada manusia yang, coba saya mau tanya kepada kita. Ada enggak manusia yang satu hari enggak berbuat salah? Ada enggak kira-kira ya? Yoel ya. Yoel enggak berbuat salah pakai. Ada saudara. Ada enggak ya? Ada. Ada saudara, di dalam perusahaan ada 2 peraturan. Apa? Peraturan pertama, bos tidak pernah. Peraturan kedua, apa? Kalau bos salah, kembali kepada peraturan pertama. Bos tidak ada satupun manusia di dunia ini yang lolos dengan namanya bersalah. Bersalah dalam pikiran, bersalah dalam perkataan, bersalah dalam lirikan matamu, bersalah dalam apalagi tindakanmu, bersalah dalam ketika kata-kata ketik di media sosial. Banyak hal yang membuat kita celah berbuat salah. Tapi ketika kita balik datang kepada Tuhan, Tuhan membenarkan kita. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah disembuhkannya kita. Karena dosa membuat kita mengalami sakit penyakit. Karena dosa membuat kita menjadi tubuh ini lemah. Karena dosa membuat kita menjadi orang yang apalagi sakit-sakitan atau lain sebagainya. Tapi Tuhan menyediakan solusi buat kita. Yang datang kepada Tuhan, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Buat mereka yang sakit hari ini di rumah. Buat Sansan, buat Adel, buat Ibu Ane ya, yang sakit, dengar firman Tuhan hari ini. Saksikan gak kira-kira? Kalian sudah disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Buat kita yang ada di sini, ketika kita ada dalam masalah, dalam sakit penyakit, ingat baik-baik, Alkitab menjaminkan itu kepada kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang keempat, kembali kepada gembala. Ketika kita jatuh dalam dosa, tugas sebagai gembala agung kita hilang dalam kehidupan kita. Bangsa Israel sudah tidak lagi tergembalakan. Mereka sudah tidak lagi, mereka hidup seperti orang liar. Mereka hidup seperti domba yang tidak diurus dan lain sebagainya. Jiwanya, maka di sini dikatakan, jiwanya tidak terpelihara. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, mereka kembali memiliki gembala agung. Kenapa sih saudara? Kenapa sih kita harus digembalakan? Boleh enggak Kak? Saya itu gereja itu mencok-mencok. Hari ini saya gereja A, gereja B, gereja C, gereja. Boleh enggak? Boleh. Iya dong? Boleh. Tapi Bapak Ibu saya kasih tahu, selama Bapak Ibu masih mencok-mencok terus, saya mau kasih tahu, makanan Bapak Ibu sama seperti kita makan di warung kan. Makan mencok-mencok terus lama-lama apa? Perutnya sakit. Waktu perutnya sakit cari siapa? Hah? Cari dokter kan? Habis itu cari siapa? Pak Pendeta kan? Terus kok begitu cari Pak Pendeta cari siapa? Kan udah gereja A, B, C, D kan? Saya pernah saudara, kenapa saya mengajak kita harus tergembalakan? Saya pernah saudara, kita ribut di rumah duka. Bukan ribut karena apa saudara? Bukan ribut, bukan gara-gara itu. Bukan.
Dia karena satu gereja bilang ini jemaat saya. Satu gereja. Bukan ini dia terdaftar di jemaat saya. Nah saudara, kira-kira mati pun bikin orang susah. Sudah mati, kita yang ini jadi susah kan? Maka kita harus ada di sini. Sekalipun bagaimanapun harus tergembalakan. Dia mati supaya kita tergembalakan. Amin. Sama. Kenapa Tuhan izinkan ada gereja lokal supaya kita ada tergembalakan. Gak gampang saudara jadi gembala. Doain ratusan orang dengan persoalan yang ada. Dengan pikiran yang ada. Doain saudara, bukan doa saja. Siang malam Bapak Ibu mungkin tidur terlelap, saya bangun untuk doakan. Sama kita berjaga-jaga, sama Tuhan tuntut kita berjaga-jaga terhadap Bapak Ibu. Sama seperti waktu bangsa Israel berperang, ketika Musa angkat tangan, kuatlah bangsa Israel. Ketika Musa turun tangan, kalahlah bangsa Israel. Seperti itu saudara. Jadi kita berjaga-jaga, kita hamba Tuhan itu dituntut kita berjaga-jaga terhadap nyawa keselamatan Bapak Ibu. Tergembalakan. Lalu selanjutnya adalah jiwanya terpelihara. Kenapa dia digembalakan? Supaya jiwanya tergembalakan. Jiwa itu apa sih saudara? Manusia itu terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Ya kan? Tubuh, ini jiwanya ada mana? Jiwanya di mana saudara? Lihat jiwa enggak? Ada yang lihat jiwa enggak? Jiwa itu di darah. Tahu kan darah? Jiwa itu darah. Jadi enggak boleh makan darah. Alkitab jelaskan gitu sudah. Kita enggak boleh makan darah. Padahal itu daging darah, pakai darah enak kok. Kita Medan. Tahu itu kan? Lapo serap. Enggak boleh makan darah. Kan dalam darah ada jiwa. Jiwa. Tubuh, jiwa, dan roh. Lalu kalau Tuhan kerja mulai dari mana? Tuhan kerja mulai dari roh, jiwa, dan tubuh. Kalau setan kerja dari mana? Tubuh, jiwa. Dia kalau tubuhnya dia serang, tubuhnya udah kena, lalu jiwanya udah mulai gonjang. Begitu jiwanya udah mulai gonjang, rohnya udah mulai gonjang. Mana saudara? Di mana dia sekarang? Jadi di jalanan. Saya urus itu saudara. Jam 3 pagi saya keliling kota Jakarta, saya urus cari itu anak. Karena dia telanjang, tiba-tiba dia telanjang. Keliling, ditangkap, masuk Indosiar. Masuk ke patroli itu, saya tangkap-tangkapnya di Blok M. Padahal dia telanjangnya dari Husada sana. Kenapa? Tubuhnya diserang, habis itu jiwanya tergoncang. Begitu jiwanya tergoncang, udah rohnya dia udah nggak butuh Tuhan lagi, dia udah nggak perlu Tuhan lagi. Akhirnya jiwanya tidak terpelihara, hancur dia. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah Roma pasal 8 ayat 34, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Bandingkan dengan Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 dan 24. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini? Percayakah kita jemaat Double C akan perkataan Tuhan Yesus untuk hal ini? Amin. Percaya kita. Amin. Akulah kebangkitan. Cara yang ketiga Tuhan membenarkan kita melalui apa? Kebangkitannya dari antara kematian. Itu membenarkan kehidupan kita. Dia adalah apa? Aku adalah kebangkitan kehidupan. Dia mati, tapi dia bangkit. Ada begitu banyak orang yang mengaku dirinya nabi, ada begitu banyak orang yang mengaku dirinya apalagi Tuhan, tapi dia mati, tidak bangkit. Tapi kita punya Tuhan yang dia tidak mengaku bahwa sembahlah aku bukan akulah Tuhan atau lain sebagainya, tapi kita yang percaya kepada Dia, kita mengingat bahwa Dia mati dan Dia bangkit. Dari sini saudara, berikutnya sobat, saya bandingkan kepada kita di 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa.
Tuhan membenarkan kita melalui kematiannya, Tuhan membenarkan kita melalui kebangkitannya. Dan apa manfaat dari kebangkitan itu? Berikutnya Erik. Ini. Kebangkitan itu saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah dari Yohanes pasal 1, 11 ayat 25 dan 24 dan 1 Korintus pasal 15 ayat 17 memberikan kita keuntungan hidup walaupun mati. Jadi gini saudara, kita yang nantinya mati, semua orang pasti mati ya. Tapi ada yang nanti semua orang juga nggak, Tuhan datang dia juga nggak mati. Jadi dia nanti hidup, nggak tahu anak kita ke cucu kita ke atau mantu kita atau lain sebagainya. Tapi nanti satu saat semua orang itu pasti mati. Tapi kita yang ada dalam Tuhan, kebangkitan Tuhan itu menjaminkan kita. Walaupun kita mati di kuburan sana. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu hidup. Amin. Kita hidup. Bahkan Alkitab, kita yang mati di dalam Tuhan cuma tidur. Dan yang membangunkan dia siapa? Tuhan sendiri yang akan membangunkan kita. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Dia tidur, dia istirahat dari segala kelelahannya. Tugasnya di bumi sudah selesai, dia tidur. Itu gak mati saudara. Buat orang dunia, lihatnya dia mati. Buat kita yang ada dalam Tuhan, kebangkitan Tuhan itu menjaminkan dia tidak mati. Dia hidup. Amin. Orang tuamu yang ada dalam Tuhan, suamimu yang ada dalam Tuhan, dia tidak mati. Dia hidup. Oh kalau begitu Pak pendeta bilang papa mama saya di kuburan dia hidup. Boleh enggak saya pergi berdoa? Kan mereka masih hidup. Saya ngomong sama mereka. Papa, kata Pak pendeta di GBI, papa masih hidup di situ ya. Bagaimana keadaan di sana papa? Tiba-tiba, wow. Lu ya kaget sendiri. Ya dong. Boleh nggak saudara kita pergi ke kuburan lalu mengucapkan kata-kata ke orang tua kita? Boleh nggak kira-kira? Hah? Kong, cucu mau ujian nih Kong. Minta ilmu jodoh Kong. Kong keluar dari kubur, belajar lo. Iya dong, belajar lo. Ongkong dulu juga nggak tahu. Lu datang minta sama ongkong. Saudara. Nah itu saudara, kebangkitan Yesus menjaminkan kita. Sekalipun kita kelak satu saat kita mati, tapi Alkitab kita hidup. Amin. Yang kedua, bukan hanya itu saudara, kita hidup. Sekalipun kita mati tapi kita hidup. Hidup selama-lamanya. Ini cerita saya kasih dulu. Satu kali nanti kita suatu saat kita mati, lalu Tuhan datang kali yang kedua. Mereka yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan dulu. Lalu kita yang hidup, Alkitab katakan, kita juga akan diangkat bersama dengan mereka yang hidup. Mereka turun, mereka bangkit naik, lalu mereka berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Kita yang hidup, Tuhan ubahkan kita memiliki tubuh kemuliaan, lalu kita juga bersama. Dan maka ada ayat, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Jadi kita bisa berjumpa dengan keluarga kita di awan-awan bersama dengan Tuhan. Setelah kita ketemu bersama dengan Tuhan di awan-awan, Alkitab Wahyu menjelaskan Tuhan akan turun ke bumi memerintah selama 1000 tahun bersama dengan mereka yang ada dalam Tuhan. Amin. Selama 1000 tahun itu disebut tahun damai. Tidak ada peperangan, tidak ada suka duka, tidak ada ratapan tangis, tidak ada kematian, tidak ada apalagi. Kita hidup. Alkitab Yesaya menjelaskan kita bisa ngajak singa ngobrol. Iya kan? Yang suka piara kucing kan? Yang suka piara kucing kan, piara kucing lu ngajak ngobrol enggak? Tapi 1000 tahun kita bisa ngajak kucing ngobrol. Kucing tahu bahasa kita tahu bahasa kucing. Di mana ayatnya Pak Pendeta satu ini? Ya nanti kita sama-sama cari. Ya berikutnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, iman kita tetap di 3. Iman kita yang percaya kepada Tuhan, imannya kebangkitan Tuhan itu menjaminkan kepada kita iman kita itu tidak sia-sia. Ya,
kita rajin ke gereja, kita rajin berdoa, kita rajin bersekutu, kita rajin memuji Tuhan, kita rajin apalagi komsel, itu semua membuat iman kita bertumbuh. Tapi iman kita bertumbuh kalau seandainya Yesus tidak dibangkitkan, iman kita sia-sia. Tapi hari ini kabar baik buat kita adalah Yesus yang mati tapi telah bangkitkan, membuat iman kita tidak sia-sia. Amin. Saya tidak sia-sia rela berkorban harta benda kita, jauh-jauh datang ke sini, kita beribadah, bersekutu, memuji Tuhan, lain sebagainya. Tidak sia-sia. Amin. Tuhan menjaminkan iman kita. Lalu yang selanjutnya, ini saya tidak bagikan lagi tapi saya hanya singkatkan. Yang ketiga adalah, solusi yang ketiga adalah yang menjadi pembela bagi kita. Wahyu pasal 12 ayat 10. Jadi gini, ada 3 cara Tuhan membenarkan kita. Yang pertama melalui kematiannya, yang kedua melalui kebangkitannya, dan yang ketiga sebenarnya ini melalui dia naik ke surga. Saat ini Yesus sudah ada di surga. Kerjaan dia di surga apa? Tahu kerjaan Tuhan Yesus surga tahu? Menyediakan tempat buat kita. Tapi Wahyu menjelaskan bukan hanya menyediakan tempat, tapi juga yang menjelaskan kepada kita, dia menjadi pembela. Lihat persidangan tahu ya, antara jaksa, antara terdakwa, antara jaksa, antara pengacara, lalu antara hakim. Ini pengacara tahu ya. Pengacara itu membela siapa? Membela terdakwa. Jaksa itu bagian apa? Penuntut. Berdasarkan pasal Yohanes pasal sekian, berdasarkan Markus pasal sekian, berdasarkan Lukas pasal sekian, berdasarkan Korintus pasal sekian dan lain sebagainya. Menurut ayat-ayat dan undang-undang dan firman Tuhan yang ada. Anakmu yang ada di GBI melakukan pelanggaran berat dan berdasarkan undang-undang di dalam perjanjian baru, dia harus dihukum mati. Dia mendakwa kita mohon kepada Pak Hakim untuk mendakwa dia karena dia sudah melakukan pelanggaran. Dia sudah marah-marahin orang, dia sudah maki-maki orang, dia sudah selingkuh, dia sudah apa lagi. Itu berdasarkan ayat itu dia dihukum mati. Pembela kan ada kan? Jaksa, nanti kan Bapak lihat persidangan, jaksa punya nota pembelaan kepada terdakwa kan? Nah kita itu kayak terdakwa saudara. Kenapa? Yang mengadakan mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Setan itu saudara, siang dan malam di hadapan Allah dia mendakwa kita. Dia bilang kepada Tuhan, bilang gini, itu anak di GBI sudah melakukan dosa. Berdasarkan undang-undang di dalam Alkitab, firman-Mu berkata orang yang melakukan dosa harus dibinasakan, harus dimatikan, harus dihukum, harus dikutuk, harus diapa lagi. Ya kan? Siang dan malam. Ingat ya saudara, siang dan malam. Tapi ingat baik-baik kabar baik buat kita. Ada seorang pembela di surga sana. Dia bilang begini, dia membela kita. Pembelaannya seperti apa? Ya, saya tahu dia telah melakukan pelanggaran, dia telah melakukan dosa, dia telah menghujat orang, dia telah memaki orang, dia telah melakukan pelanggaran lain sebagainya. Tapi hari ini dia datang minta ampun kepada saya. Dia datang mohon pengampunan. Darahnya tercurah di atas kayu salib menyelesaikan itu. Maka kita menjadi bebas. Hakim putuskan. Saya mempertimbangkan pembela itu. Pembela itu, anak itu telah melanggar, tapi dia datang minta maaf. Dia datang minta ampun. Dia datang minta pertolongan saya. Saya memaafkan. Harusnya kalau kita sadar akan drama cerita itu. Bapak Ibu tahu kan, sama seperti Eliezer tahu kan? Eliezer ya tahu ya? Ya, saya mau drama kita seperti Eliezer. Didakwa jaksa berapa? 12 tahun. Tapi tiba-tiba hakim memutuskan berapa? 1,5 tahun. Nangis enggak Bapak Ibu? Ini dari mati tiba-tiba disuruh bebas.
Saya merinding, saudara. Iblis itu mendakwa kita siang hari, jatuhkan kita, menggagalkan kita. Tuhan melepaskan kita. Tuhan membebaskan kita. Roti dan anggur yang ada, hari ini kita makan. Itu memberikan kabar kepada kita. Dia ada dalam kita, kita ada dalam dia. Dia melepaskan kita dari dakwaan siang dan malam. Kita satu hati dan kita berdoa.